Para guru besar berbagai universitas menilai revisi Undang-Undang KPK telah melumpuhkan kinerja Lembaga Anti Rasuah atau KPK. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung melalui sambungan Zoom Profesor Azumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. Selamat sore, Prof. Azra. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Azra, ini bagaimana kemudian ceritanya sampai ada 51 guru besar dari berbagai perguruan tinggi menulis surat terbuka untuk MK. Latar belakangnya apa, Prof? Ya, sekarang jumlahnya itu sudah 72 ya. Oke. Dan ini memang dimulai dengan kekhawatiran ya, keprihatinan yang sudah lama sebetulnya sejak ketika Undang-Undang KPK yang lama itu tahun 2002 itu direvisi di DPR ya, berdasarkan surpres dari Presiden Jokowi yang direvisi, dan kita dari kampus melihat bahwa revisi ini tidak lain hanya untuk melemahkan KPK ya. Oke. Nah itu dan itu kan terbukti sekarang ini dalam masa kerja KPK sejak 2019 sampai sekarang dengan Undang-Undang baru nomor 19 2019, KPK itu saya dibilang ya tidak bergigi lah, tidak bisa memainkan perannya yang kita harapkan untuk melakukan pemberantasan korupsi ya. Bahkan belakangan ini kita menyebut KPK itu mengalami krisis integritas karena ada karyawannya yang mencuri barang bukti 1,9 kilogram emas. Kemudian juga katanya bermain-main minta uang ataupun dikasih uang oleh bupati di Sumatera Utara itu. Kemudian juga ada dibocorkan operasi yang mau dilakukan oleh KPK. Jadi ini mengalami krisis integritas ya. Selain juga mengalami krisis demoralisasi karena kemudian banyak pegawainya berhenti ya. Pegawai yang tersisa juga kemudian dikooptasi oleh pemerintah, dijadikan ASN, juga kemudian nggak bisa memainkan perannya yang kita harapkan. Sementara kita juga lihat korupsi itu terus merajalela di mana-mana. Gitu. Oke, Prof. Azra, selain menulis surat terbuka ke MK yang jumlahnya tadi sudah diinisiasi oleh hampir 70 guru besar begitu dari beragam universitas, apakah ada upaya lain yang ditempuh oleh para akademisi, oleh Anda dan juga teman-teman untuk mendukung KPK, Prof. Azra? Kita tidak bisa melakukan melakukan usaha yang lain, misalnya katakanlah lobby, misalnya melobi hakim-hakim, itu nggak mungkin. Itu kira tidak pada tempatnya kita melakukan lobby, bertemu misalnya ngopi-ngopi dengan hakim MK setelah berbuka puasa misalnya, itu nggak mungkin. Jadi ya kita lebih memberikan himbauan moral kepada para hakim MK agar kemudian bisa mengembalikan KPK ini percaya oleh publik untuk memberantas korupsi ya. Karena apa? Karena kalau MK tidak mengabulkan tuntutan kita ini, himbauan kita ini, maka kemudian tidak ada harapan atau semakin tipislah harapan untuk terjadinya pemberantasan korupsi di tanah air kita, dan kemudian korupsi makin merajalela, dan kemudian hak-hak konstitusi kita untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih itu semakin hilang. Mendapatkan pemerintahan yang bersih, pemimpin yang bersih itu kan hak konstitusional kita. Ini kalau misalnya MK tidak mengabulkan, menolak permohonan kita ini, maka kemudian bukan kita ini, 7 pihak yang mengajukan keberatan judicial review agar Undang-Undang nomor 19 2019 ini dicabut, minimal dikembalikan kepada Undang-Undang KPK yang lama, KPK tahun 2002 itu. Jadi memang implikasinya ya berat sekali nih kalau misalnya hakim MK 9 orang ini, Wali Songo ini menolak permohonan kita, maka kemudian berarti kita akan tetap memiliki KPK yang tidak berdaya, KPK yang menghadapi masalah integritas dan masalah demoralisasi, dan oleh karena itu ya susah kita berharap begitu. Oke, Prof. Azra, para guru besar menulis surat terbuka untuk memberikan dukungan moral kepada para hakim MK dalam memutus perkara uji materi ini. Apakah kemudian para guru besar juga menilai ada tekanan politik yang mungkin menghantui para hakim MK dalam mengambil keputusan terhadap uji materi ini, Prof, sehingga harus diberikan dukungan moral? Kalau soal tekanan politik ya dari katakanlah
pemerintah ya, kita nggak tahu pasti ya, tentu saja hakim-hakim itulah yang mengetahui ya, dan kita wallahu alam dalam hal itu, dan tapi kita cuma bisa berharap agar para hakim ini tetap memegangi integritasnya dan kemudian juga kembali kepada hati nuraninya, melihat apa yang terbaik bagi bangsa, bagi negara kita, yaitu yaitu terciptanya pemerintahan good governance yang bersih dari KKN. Nah, itu yang kita inginkan, dan kita berharap bahwa keinginan kita ini, harapan kita ini, para guru besar ini juga dipahami oleh para hakim MK ini. Itu yang kita harapkan ya. Kalau ada tekanan-tekanan ya kita nggak tahu. Dan kalaupun ada tekanan itu, kita berharap hakim-hakim MK ini tetap berpegang pada integritasnya sebagai hakim yang harus bersikap bijak, harus bersikap adil dan seterusnya itu. Oke, Prof. Azra, MK tidak mungkin merespon begitu ya, karena mereka sedang berada di tengah-tengah menuju ke pembacaan putusan begitu besok. Tapi apakah dari pihak KPK, dari internal KPK memberikan apresiasi kepada para guru besar atas dukungan moral ini terhadap surat terbuka ini, Prof? Iya, KPK tidak memberikan apresiasi. Karena apa? Karena memang sejak dari pertama ya, sejak perubahan undang-undang KPK ini menjadi Undang-Undang 19 2019, kemudian pemilihan komisioner KPK, itu memang terus-menerus kita mengkritik dan mengingatkan KPK ini supaya jangan sampai menjadi lumpuh atau menjadi lemah gara-gara undang-undang yang baru ini. Nah, ternyata dalam kenyataannya memang mengalami kelemahan, mengalami pelemahan, dan kemudian puncaknya itu adalah tadi itu, krisis integritas tadi itu. Bagaimana kita mengharapkan ya sebuah lembaga yang mau memberantas korupsi sementara di dalam dirinya sendiri terjadi hal-hal yang tidak benar. Misalnya tadi itu mengambil barang bukti yang hampir 2 kilo emas misalnya. Ini kan satu ironi, satu hal yang sangat pahit ya bagi sebuah lembaga pemberantasan korupsi. Oke, Prof. Azra, terakhir, jika kemudian para hakim MK tidak mengabulkan gugatan uji materi dari undang-undang hasil revisi ini, apa yang kemudian bisa terjadi terhadap aspek pemberantasan korupsi di tanah air ini, Prof. Azra? Ya, kalau tidak dikabulkan, jelas kemudian korupsi ini makin merajalela. Apalagi kemudian kita lihat mereka yang korupsi ini hukumannya cenderung semakin ringan. Kemudian malah ada SP3 ya kan. Jadi oleh karena itu para calon-calon koruptor ini semakin berani untuk melakukan korupsi. Toh kemudian kalau dihukum juga hukumannya tidak berat, dan bahkan mungkin mereka bisa melakukan lobby, melakukan perjuangan untuk mendapatkan SP3 ya. Yang itu hal yang sangat memprihatinkan ya, ada SP3 seperti itu. Jadi agak suram lah kalau kita lihat, kalau permohonan kita ini tidak dikabulkan oleh MK, maka akan semakin suram lah pemberantasan korupsi ini, dan kemudian para calon koruptor dan koruptor itu semakin berani untuk melakukan korupsi, mencuri atau menggarong dana masyarakat, dana publik, dana negara. Itu akan bisa kita duga akan arahnya ke sana. Jadi oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk memperbaiki keadaan ini. Cara memperbaiki keadaan itu menurut kita adalah kita berharap agar MK bisa membawa kita kembali kepada undang-undang KPK yang lama tahun 2002 itu, nomor 30, sehingga kemudian KPK bisa menjadi lebih kuat lagi, menjadi lebih bergigi lagi begitu. Oke, kita tunggu nanti bagaimana besok sidang putusan gugatan uji materi atas undang-undang KPK hasil revisi. Apakah kemudian Wali Songo 9 hakim MK yang tadi diharapkan oleh Profesor Azumardi Azra dan juga teman-teman guru besar lainnya bisa memberikan keputusan yang terbaik, bisa mengabulkan gugatan uji materi itu. Kita tunggu saja besok keputusannya. Terima kasih sekali Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Azumardi Azra, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Terima kasih.